Oke, jika Anda adalah wanita ataupun Anda punya pacar gamers nih ya, wanita dan gamers dan pastinya membutuhkan sebuah keyboard gaming dan juga mechanical. So, kita langsung aja bahas. Benda yang satu ini lucu, bener-bener kawaii banget bentuknya. Kita bahas aja langsung. Let's go. Yo internet, welcome to MCPW Tech with me Rin. Kali ini kita bakal bahas nih sebuah mechanical gaming keyboard dari Red Dragon, yaitu K630W. Dan juga ini itu ya temanya kayak sakura-sakuraan gitu ya nggak sih, karena putih dan pink dan bener-bener lucu banget apalagi buat wanita nih. Dan ya gue nggak menutupi juga kalau lu suka warna pink pastinya oke-oke banget, dan gue emang suka juga sih sama keyboard satu ini, lucu banget dan juga perpaduannya dan warnanya itu dan serta bentuknya itu bener-bener pas banget. Oke, sebelum itu gue pastinya mengingatkan buat anda semua yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel ini karena channel ini yang udah subscribe cuman di bawah 5% ya, 90%-an itu belum subscribe. Jadi untuk apa ya, win-win solutionnya silahkan Anda subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan yang namanya berita-berita teknologi terbaru. So, kita langsung aja masuk ke videonya, let's go. Dan ini adalah mechanical gaming keyboard dari Red Dragon, yaitu K630W. Jadi untuk keyboard yang satu ini dia memiliki varian yang cukup banyak, yaitu gue bakal jelasin dulu untuk di bagian base-nya, bagian badannya ini dia punya dua warna, yaitu hitam dan putih. Yang sekarang gue pegang yaitu putih. Lalu backlit-nya RGB-nya ini itu ada dua juga tipenya, satu fix atau satu warna gitu ya, yaitu warna pink kayak gini, dan juga satu lagi itu RGB. Jadi itu yang satu lagi itu RGB dan pastinya bisa diatur-atur segala macam, dan itu lebih pricey ketimbang varian yang satu ini. Lalu untuk varian switch-nya, kalau untuk yang backlit-nya terkhususkan yaitu pink, itu cuman punya satu tipe switch yaitu brown. Tapi kalau misalnya switches bagian yang RGB itu ada 3. Dan kalau untuk RGB sendiri itu ada brown, red, dan juga pastinya blue. Jadi teman-teman semua langsung aja pilih apa yang cocok untuk Anda. Dan pastinya untuk desain sendiri ini bener-bener compact, minimalis sekali, bentuknya kecil banget. Dan ya menurut gue ini kalau misalnya yang sekarang gue pegang itu lucu banget sih, jujur, karena gue tuh suka warna pink dan warna cyan. Jadi ini masuk banget di gua pribadi, jadi ini subjektif ya, jadi ini lucu banget menurut gue. Dan apalagi untuk bentuknya mungil pastinya. Dan juga kalau untuk logo-logo sendiri cuma ada di bawah, yaitu ada Red Dragon, dan sebelah kiri ini ada notifikasi seperti LED notifikasi gitu untuk bagian caps lock. Jadi caps locknya itu tidak berada di belakang caps lock, tulisan caps locknya, tapi itu berada di sebelah kiri. Lalu di samping kiri ini juga ada yaitu namanya kabel Type C, which is ini bisa menggunakan kabel Type C chargeran. Jadi kalau misalnya teman-teman semua, ini bener-bener portable banget, bukan hanya secara ukuran, tapi ini bener-bener gimana ya, cara menggunakannya itu pun portable. Jadi kita bisa bawa kemana-mana aja. Kalau misalnya lagi traveling, kita cuma bawa satu kabel doang, satu kabel chargeran HP, plus nggak usah lagi bawa apa-apa, keyboardnya aja, nggak usah bawa kabel keyboardnya, itu nggak usah dibawa. Jadi ini bisa pakai Type C biasa aja. Tapi kalau Type C yang bawaan dari keyboardnya pastinya, untuk kabelnya sendiri selain dia portable ya, bisa dicopot pasang gitu, untuk kabelnya sendiri standar sih, blue quality segala macem. Dan juga untuk port Type C-nya ini itu udah kayak L gitu ya, jadi lebih gampang untuk mengaturnya, untuk di setup itu lebih gampang, dan peletakannya itu sebelah kiri gitu ya. Lalu untuk kabelnya sendiri udah dikasih yang namanya itu pengikat atau cable tie-nya. Jadi kalau misalnya dibawa-bawa ini udah enak banget, gampang banget pokoknya. Jadi ini bener-bener bisa dibilang ya easy untuk dibawa lah. Misalnya teman-teman semua untuk kuliah dan segala macam, pastinya ini masih layak untuk dibawa. Jujur ini untuk packagingnya bener-bener rapih banget ya. Dan juga misalnya ini bagian security-nya bener-bener bagus banget karena ada busa dan segala macam. Lalu untuk isinya sendiri itu ada keyboardnya, lalu kabelnya, ada stiker resmi Red Dragon, dan juga pastinya manual guide-nya. Dan udah gue copot kemarin itu si bagian keycaps-nya semua udah gue copot, dan bener-bener gue rasain ini secara build quality ini oke banget sih. Secara chassisnya tuh menurut gua yang bawahnya nih oke, cuman yang lebih oke lagi di samping ini tebel banget, dan juga plate-nya ini bener-bener tebel gila. Jadi ini bener-bener oke secara build quality segala macam, ini udah keren banget. Dan juga kalau dibawain, ditaruh di tas tuh nggak bakal bengkok sih, gue nggak merasakan ini bakal bengkok. Ini bener-bener kuat banget. Jadi untuk build quality dan juga harganya sih sangat-sangat worth it secara build quality ya. Jadi ini oke banget secara build quality. Nah, kita bakal membahas nih yaitu switch-nya itu sendiri. Nah, switch-nya ini menggunakan dari merek Red Dragon-nya itu sendiri. Jadi dia tidak menggunakan
menggunakan third party ataupun menggunakan brand lainnya ya. Dan ini itu sebetulnya teman-teman semua kalau mau nyobain bisa langsung aja beli, yaitu mungkin gua bakal attach yaitu link pembeliannya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung aja nyobain seperti apa Brown Switch dari si Redragon ini. Nah, yang gue rasain sendiri pribadi ini itu lebih halus gitu ya, lebih smooth ketimbang Otemu dan Gateron, karena gue juga punya Otemu dan Gateron dan gue rasain memang agak ada perbedaannya tuh, lebih halus aja. Dan gue nggak tahu sih kalau misalnya si Redragon diapa-apain, gue nggak tahu juga gitu, tapi yang gue rasain memang lebih lembut aja. Dan juga ini kalau kita membahas tentang switchnya bisa diganti apa enggak, jadi switchnya ini bisa diganti kalau dia menggunakan 3 pin. Jadi kalau 5 pin nggak bisa, jadi teman-teman semua bisa langsung aja menyesuaikan menggunakan switch seperti apa. Jadi disesuaikan dulu nih, untuk memasang ke keyboard yang satu ini harus menggunakan switch yang memiliki 3 pin. Dan pastinya untuk bentuk secara fontnya juga, secara font ini dijelaskan juga. Jadi ini ada tulisan-tulisan segala macam F1 sampai F12, lalu peletakan home dan delete-nya di mana. Jadi ini peletakan arrow keys-nya itu berada di WASD. Jadi teman-teman semua harus tekan nih FN lalu WASD-nya. Jadi arrow keys sebelah sini, tahan dulu FN-nya baru bisa digunakan arrow keys-nya. Memang kadang-kadang ada yang di kanan, kadang-kadang ada yang di kiri. Jadi ini harus disesuaikan lagi ketika kita menggunakan mechanical gaming keyboard yang satu ini. Dan lalu untuk keyboard profile-nya sendiri menggunakan OM. Jadi ini benar-benar normal banget dalam penggunaan. Untuk fitur lainnya yang terkandung di bagian keyboard yang satu ini, teman-teman semua bisa langsung aja, yaitu mengatur makro, lalu juga untuk backlit-nya itu langsung bisa diatur di bagian keyboardnya langsung. Jadi langsung diatur di keyboardnya aja, nggak perlu buka aplikasi lain gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa langsung buka Alkitabnya di sana, juga bisa langsung aja diatur, yaitu makro-makro, tombol segala macam ya. Untuk customisasi itu bisa langsung di sini. Lalu untuk backlit-nya sendiri dia memiliki 19 mode warna dan sangat banyak sekali. Bukan cukup ya, itu sangat banyak sekali. Bisa ngatur kecepatan, lalu untuk bentuknya, lalu juga untuk keterangannya bisa diatur langsung aja di bagian keyboardnya. Dan mungkin gue juga menyertakannya itu footage-nya seperti apa. Dan ya seperti inilah ya, Anda bisa lihat sendiri mode-modenya dan sangat banyak sekali gitu ya. Nah, untuk kesimpulan sendiri, Rin, ada kelebihan kekurangannya nggak sih, Rin? Untuk build quality gue ngomong ini nggak ada, dan juga untuk portable-nya juga dapet gitu ya, dan juga letaknya kan di sebelah kiri untuk kabel manajemennya, jadi enak banget untuk dibawa kemana-mana gitu, dan juga lebih rapi aja di setup. Lalu untuk kelebihan kekurangannya pastinya sih, ya untuk RGB balik lagi ke lu, dan juga bagian switch, dan juga lalu 60% gitu, karena tidak mengurangi rasa hormat pecinta 60% ya, karena saya pecinta TKL, mohon maaf gitu ya. 60% itu agak susah, emang sangat enak sih untuk di setup karena itu lebih kecil dan lebih compact. Untuk nekan F1 sampai F12 itu agak susah karena kita harus nekan FN dulu gitu loh. Jadi agak ribet nih kalau mau neken, ya itu yang namanya F1 sampai F12, yaitu function button yang ada di Windows itu agak susah dan harus menyesuaikan lagi gitu ya, harus biasakan tekan FN gitu kan ya. Itu doang sih yang merasa agak kurang kalau misalnya bagian 60 gitu, tapi pastinya kelebihannya ya banyak gitu kan ya. Lalu untuk bagian keyboardnya itu arrow keys-nya dan letak FN-nya itu agak aneh. Biasanya kalau FN kan ada sebelah kiri juga gitu. FN tuh biasanya kalau misalnya 60% itu ada dua, biasanya sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi masalahnya ini cuman sebelah kanan doang, dan diberi walaupun FN-nya ada dua, tapi di sebelah kanan doang dua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalnya neken-neken nih, mau mencampur adukkan tangan Anda kiri dan kanan agak susah untuk dibalancekan gitu, dan juga letak arrow key-nya itu sebelah kiri. Biasanya kalau 60% ada juga sebelah kanan gitu ya. Jadi agak butuh waktu menyesuaikan. Jadi kesimpulan dari gue sih agak butuh waktu untuk menyesuaikan supaya tangan Anda lebih cepat, dan juga udah jadi muscle memory aja, udah jadi refleks aja gitu, nekan ini, oh ini gitu ya. Jadi butuh waktu aja. Jadi untuk kesimpulannya sih overall oke, untuk performa juga udah oke, untuk harga ya balik lagi ke elu, untuk
desain balik ke lu, tapi untuk penyesuaian kayaknya butuh waktu untuk penyesuaian dari keyboard yang satu ini. Jadi sekian dulu aja, dan jangan lupa Anda subscribe channel ini pastinya. Jadi sekian review dari saya. Thanks for watching this video until the end. See ya guys, dadah. Respect. Ini portable banget sih by the way. Gokil sih. Yang gue suka tuh bener-bener portable banget. Bisa dibawa kemana-mana, tinggal copot, tinggal kita bawa kemana-mana. Nih ukurannya kecil juga gitu kan, tinggal bawa kemana-mana. Aduh, mau ada motor lagi. Oke. Suara saya habis. Thanks for watching. Dadah.